Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Mariani, kelas B2 semester 2 PG PAUD Universitas Uninus. Di sini saya akan presentasi makalah tentang wardrobe education. Tujuan penulisan ini, yang pertama, dapat memahami tentang pendekatan wardrobe pada anak usia dini. Kedua, dapat mengetahui tokoh pendekatan wardrobe. Ketiga, dapat mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan pendidikan. Pembahasan sejarah sekolah wardrobe. Sekolah pertama berdasarkan ide Rudolf Steiner dibuka pada tahun 1919 sebagai tanggapan atas permintaan dari Emil Mott, pemilik dan direktur pengelola perusahaan rokok Wardrobe Astoria di Stuttgart, Jerman. Ini adalah sumber dari nama wardrobe yang sekarang memiliki merek dagang di beberapa negara ketika digunakan sehubungan dengan metode keseluruhan yang tumbuh dari sekolah wardrobe asli ini. Sekolah yang diusulkan Mott akan mendidik anak-anak karyawan pabrik. Emil Mott juga merupakan orang yang dekat dengan Rudolf Steiner, pendiri dan pemimpin spiritual antroposofi. Banyak gagasan Steiner mempengaruhi pedagogi sekolah wardrobe asli dan masih memainkan peran sentral dalam ruang kelas wardrobe modern. Steiner percaya bahwa 7 tahun pertama kehidupan anak adalah periode belajar meniru berbasis sensorik. Masa itu juga digunakan untuk mengembangkan kemampuan non-kognitif anak. Untuk itu, anak-anak usia dini di sekolah wardrobe didorong untuk bermain dan berinteraksi dengan lingkungan mereka, bukannya diajarkan konten akademik. Teori pendidikan Steiner biasa disebut wardrobe. Istilah wardrobe digunakan bergantian dengan Steiner, menggambarkan sekolah dengan kurikulum berdasarkan ajaran Steiner yang telah dijelaskan. Wardrobe berasal dari Jerman dan telah menyebar ke seluruh dunia. Banyak yang tertarik dengan pendekatan ini karena mereka melihatnya sebagai sebuah alternatif untuk pendidikan tradisional dan sebagai inspirasi untuk memperbaiki pendidikan. Model pembelajaran wardrobe bertujuan untuk meningkatkan lingkungan pembelajaran yang sehat, tidak tergesa-gesa sesuai perkembangan bagi anak-anak. Pendidikan anak usia dini wardrobe telah diterapkan pada berbagai tempat pelayanan termasuk rumah dan tempat penitipan anak, program dukungan orang tua, dan program-program taman kanak-kanak, dan berbagai usia bagi anak-anak 3-7 tahun. Pendekatan ini dibuat oleh Rudolf Steiner pada tahun 1861 sampai 1925. Sekolah wardrobe di sebagian tempat dikenal sebagai sekolah Steiner, yang diambil dari nama Rudolf Steiner, sedangkan nama sekolah wardrobe diambil dari nama sekolah pertama yang didirikan dan dikembangkan Rudolf Steiner. Sekolah ini dibangun di Stuttgart, Jerman. Pada tahun 1919, sekolah tersebut dibangun untuk mendidik anak-anak pekerja pabrik. Itu penjelasan tentang sedikit sejarah wardrobe. Sekarang konteks pendidikan wardrobe. Nah, taman kanak-kanak di sekolah wardrobe sangat berbeda dengan tingkat sekolah lainnya dan berbeda dari sebagian besar taman kanak-kanak umumnya yang kita ketahui. Taman kanak-kanak wardrobe melayani anak-anak antara usia 3 hingga 7 tahun. Kurikulum sekolah ini berisi permainan imajinasi, dongeng, fabel, cerita rakyat, kegiatan seni tiruan, alat musik, tari, dan drama. Kurikulum ini didasarkan pada gagasan bahwa anak-anak berusaha mengembangkan tubuh fisik dan kemampuan mereka. Semua kegiatan tidak bersifat akademik, tetapi terapan. Mainan-mainan di sekolah sederhana dan terbuka untuk mendorong penggunaan yang imajinatif. Taman kanak-kanak wardrobe dirancang sebagai perluasan lingkungan rumah. Tidak ada pengajaran akademik formal. Pengalaman matematis terjadi secara alami melalui permainan imajinatif. Dalam cara ini, wardrobe membedakan dengan kenyataan saat ini di mana anak-anak sering dibawa tergesa-gesa untuk menjadi seseorang yang pandai. Karena itu, banyaknya anak-anak kehilangan kesempatan untuk memiliki masa kanak-kanak yang merupakan hak mereka.
Pendidikan wardrobe menghormati anak secara keseluruhan dan tahap-tahap yang dilalui seorang anak, dan mendukung keyakinan bahwa pada saat yang tepat untuk semuanya. Wardrobe dan pendekatan lainnya. Pendekatan wardrobe pada pendidikan usia dini tampaknya memiliki daya tarik tertentu yang nyata. Wardrobe tentu saja memiliki banyak persamaan dengan praktik yang sesuai dengan pengembangan dalam 5 kategori. Yang pertama, menciptakan masyarakat yang mengasihi pembelajar. Kedua, mengajar untuk mendorong perkembangan dan pembelajar. Ketiga, membuat kurikulum yang tepat. 4. Menilai pembelajaran dan perkembangan anak-anak. Kelima, membangun hubungan timbal balik dengan keluarga. Pendidikan anak usia dini wardrobe memiliki banyak kebaikan sebagai hasil pendidikannya. Bisa dikatakan bahwa wardrobe berkontribusi dalam kompetensi kognitif dan sosial. Bahkan, kesiapan bersekolah tidak menjadi prioritas dalam IC wardrobe, mengingat pengabdiannya pada integrasi masa kanak-kanak dan kenyataan bahwa anak-anak cenderung terus berada di wardrobe selama masa persekolahan mereka. Adapun kurikulum pendidikan wardrobe, yaitu kurikulum yang mendefinisikan metode wardrobe tetap relatif tidak berubah dalam 90 tahun terakhir. Steiner percaya 7 tahun pertama kehidupan anak periode ditandai dengan pembelajaran meniru dan sensorik berbasis, harus bertujuan untuk mengembangkan kemampuan non-kognitif anak. Untuk itu, anak-anak TK di sekolah wardrobe didorong untuk bermain dan berinteraksi dengan lingkungan mereka, bukannya diajarkan konten akademis dalam suasana tradisional. Steiner juga percaya bahwa anak-anak harus belajar menulis sebelum mereka belajar membaca, dan bahwa tidak ada anak harus belajar membaca sebelum usia 7 tahun. Dari usia 7 sampai 14 tahun, kreativitas dan imajinasi ditekankan. Selama tahap ini, siswa sekolah wardrobe bisa belajar bahasa asing, tarian ekspresif yang dikembangkan oleh Steiner, dan seni pertunjukan lainnya. Pada usia 14, siswa siap untuk lingkungan yang lebih struktur yang menekankan tanggung jawab sosial. Pendidikan dengan metode wardrobe berfokus pada keterampilan yang bersifat praktis. Di usia dini diberikan melalui permainan yang kreatif, perkembangan anak secara moral dan sosial juga menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai. Maka penilaian pada anak dilakukan secara kualitatif daripada kuantitatif atau berupa skor. Adapun kelebihan dan kekurangan pendidikan wardrobe. Untuk kelebihannya, yang pertama, mainan di sekolah ini bersifat sederhana dan terbuka sehingga anak mendorong imajinatif anak. Kedua, semua kegiatan tidak bersifat akademik, melainkan kegiatan terapan. Kegiatan ini akan mendorong perkembangan kemauan dan kreativitas anak. Ketiga, model ini menekankan bahwa masa usia dini adalah masa emasnya anak yang bila dikembangkan secara baik, segala potensi anak berkembang dengan baik pula. 4. Menggabungkan anak dari berbagai usia yang berbeda akan membentuk sikap menghargai, menghormati, imitatif, sikap dan saling membantu pada anak. Kelima, kerjasama yang erat antara orang tua dan anak sehingga memaksimalkan perhatian yang mendukung tumbuh kembang anak. Adapun kekurangan model pendidikan wardrobe, yang pertama, tidak dapat diimplikasikan pada sekolah umum. Ini dikarenakan filosofi agama Kristennya. Yang kedua, pendekatan ini lebih berfokus pada aspek sosial emosional dan kurang pada aspek kognitif. Untuk kesimpulannya, pendidikan anak usia dini wardrobe menjelaskan tentang konteks dan karakteristik dari anak-anak di mana pada masa tersebut anak-anak harus melewati pencapaian tahapan perkembangan yang sesuai dengan usianya. Pada pendidikan wardrobe dijelaskan bahwa dalam pendidikan anak-anak yang harus diutamakan adalah motorik dan keterampilan, di mana dua hal tersebut akan memberikan perkembangan yang baik bagi anak. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.